Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa usukum ala ta'atillah fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat As-Samsi ayat 9 dan 10. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga berkat rahmat dan nikmatnya itu jualah kita telah dapat hadir di rumah Allah pada saat ini demi untuk melaksanakan salat Jumat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saja salat Jumat yang kita lakukan ini diterima oleh Allah sebagai amal soleh dan dibalasinya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu salawat dan salam mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah agar disampaikannya kepada arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada Rasulullah itu, di akhirat kelak kita mendapat syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai dasar dari khutbah kita pada siang hari ini, kita ambilkan dari firman Allah dalam surat As-Samsi ayat yang ke-9 dan 10, mana di awal tadi telah kita bacakan. Kita ulang kembali firman Allah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan akan dirinya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Maha benar Allah dengan segala firman. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam ayat yang pendek ini Allah telah menyatakan, apa kata Allah? Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori akan dirinya. Nah, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, barangkali sampai hari ini kita selaku umat Islam yang mengaku beriman
telah melewati Ramadan sampai hari ini 1 minggu. Karena hari Jumat yang lalu kita merayakan Idul Fitri. Artinya kembali kepada kesucian. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sekarang kesucian yang telah kita raih pada tanggal 1 Syawal kemarin, apakah masih kita pertahankan? Apakah kita masih tergolong kepada manusia-manusia yang beruntung, yakni manusia yang selalu membersihkan dirinya? Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, khatib mengajak dirinya dan kita yang hadir, marilah kita berusaha untuk mempertahankan fitrah yang telah kita raih pada tanggal 1 Syawal kemarin dengan jalan selalulah istiqamah dalam hidup ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hendaknya kita selaku orang yang beriman harus selalulah istiqamah dalam kehidupan. Kenapa khatib katakan demikian? Karena ada sebahagian kita, Ramadan telah berlalu, kemudian dia kembali kepada fitrahnya semula sebelum Ramadan. Ini artinya dia tidak istiqomah dalam hidup. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada 4 hal yang perlu kita istiqomahkan dalam hidup kita agar kita selalu beruntung baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang pertama yang harus diistiqomahkan dalam hidup kita ini adalah istiqamah dalam masalah akidah dan ibadah. Akidah artinya keimanan. Ibadah adalah berwujud amal. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebulan yang lewat kita membuktikan akidah kita kuat, ibadah kita pun banyak. Di mana rumah-rumah Allah selama Ramadan, apakah itu namanya masjid atau musalla serta langgar, itu penuh dikunjungi oleh umat untuk beribadah. Sekarang apakah kita masih tetap mengunjungi rumah-rumah ibadah tersebut sehabis Ramadan? Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ini tentu berpulang kepada kita masing-masing. Kitalah yang tahu selama Ramadan taat beribadah, habis Ramadan bagaimana? Khatib harapkan jangan kita kembali kepada keingkaran. Inilah salah satu ayat yang Allah sinyalir berkaitan dengan sifat kita manusia, yakni diibaratkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-92. Apa kata Allah? Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqarat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah ada kamu, kata Allah, seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang telah dia pintal dengan kokoh menjadi cerai-berai kembali. Ini adalah suatu ibarat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan dia benang yang telah dia pintal dengan kokoh menjadi cerai-berai kembali. Apa maknanya?
bahwa kebiasaan perempuan masa lalu itu suka menenun, suka menyulam. Alas meja itu dikasih rendo itu dengan lewat sulaman. Tempat tidur dikasih sulaman, direndo. Memakan waktu yang cukup lama, kadang-kadang berbulan untuk membuat rendo tersebut. Tapi setelah jadi, maka dia buka kembali kuncinya sehingga dia menjadi benang kembali. Inilah maksud Allah dalam ayat ini. Selama Ramadan, masjid dan musala penuh kamu kunjungi. Habis Ramadan, masjid dan musala kembali sunyi. Inilah yang diibaratkan oleh Allah. Jangan kita demikian. Selalulah kita istiqamah dalam keyakinan dan beribadah kepada Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu diistiqamahkan dalam hidup kita ini adalah istiqamah dalam mensyukuri nikmat Allah. Artinya terus atau tetap kita mensyukuri nikmat Allah. Ini selama 1 bulan kemarin kita juga sudah dilatih. Mungkin ada sebagian kita, bahkan pada umumnya, setiap malam selama Ramadan selalu berimpak, bersedekah. Sekarang bagaimana? Karena infak dan sedekah itu adalah bukti kesyukuran kita kepada Allah. Sekarang masih tetapkah kita bersedekah, berinfak? Perlu kita pertanyakan diri kita. Kalau ingin kita orang yang beruntung, ya senantiasalah istiqamah dalam mensyukuri nikmat Allah. Baik nikmat Allah itu banyak kita terima ataupun sedikit, tetaplah bersyukur. Disuruh kita bersyukur oleh Allah, bukan untuk Allah, tapi adalah untuk kita. Bagi Allah, bersyukur kita atau tidak bersyukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah, bagi Allah itu tidak masalah, tidak apa-apa. Disuruh kita bersyukur oleh Allah adalah untuk kita. Janji Allah dalam firman-Nya, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu bersyukur, kata Allah, atas nikmat yang aku berikan, la azidannakum, pasti akan aku tambah. Tapi ingat, wala in kafartum, dan jika kamu kufur atau tidak mensyukuri, inna azabi lasadid, sesungguhnya azabku bersangat. Jadi dari ayat ini jelas bagi kita, bersyukur kita adalah untuk kita karena ditambah oleh Allah. Kalau tidak bersyukur juga untuk kita, awas kata Allah, azabku pedih. Jadi justru itu kaum muslimin, marilah kita senantiasa istiqamah dalam mensyukuri nikmat Allah. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita istiqamahkan dalam hidup kita supaya kita tetap beruntung adalah istiqamah dalam kesabaran. Ini juga sudah kita latih diri kita selama 1 bulan kemarin ini. Kita dilatih dengan lewat berpuasa untuk menjadikan diri kita sebagai manusia yang bersabar. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita harus ingat bahwa kita hidup di atas dunia ini, jalan itu tidak selalu mulus. Pada suatu waktu kita harus melewati jalan yang terjal, yang menurun, yang mendaki. Begitulah kehidupan. Tidak selamanya kita itu bahagia. Tidak selamanya kita diberi rahmat oleh Allah. Kadang-kadang kita diberi oleh Allah cobaan, musibah yang saling berganti.
Maka dalam hal inilah kita perlunya untuk bersabar dalam kehidupan. Kenapa demikian? Karena Allah katakan, innallaha ma'as sabirin. Bahwa sungguhnya Allah itu bersamaan dengan orang-orang yang sabar. Jadi justru itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kitalah selalu sabar dalam kehidupan. Terakhir yang perlu diistiqamahkan supaya kita tetap menjadi manusia yang beruntung adalah istiqamah dalam mengendalikan hawa nafsu. Ini yang kita lakukan selama Ramadan semuanya. Selama Ramadan kita diperintah oleh Allah untuk mengendalikan hawa nafsu. Sudah 1 bulan kita terlatih untuk mengendalikan nafsu kita. Sekarang bagaimana? Apakah nafsu kita itu masih terkendali pada hari ini? Ada sebagian daripada saudara kita, seolah-olah dia itu balas dendam. Selama Ramadan, nafsu terkendali semuanya. Apakah itu nafsu perut atau nafsu syahwat, nafsu mata dan segala macam. Tetapi ada sebagian saudara kita baru masuk tanggal 1 Syawal semuanya dilepas kembali. Dilepaskan nafsunya kembali. Sehingga jadilah dia bukan orang yang beruntung. Tanggal 1 Syawal sudah mulai dia kotori jiwanya. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi, sungguh merugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Tanggal 1 Syawal, 2 Syawal dan 3 Syawal itu sering dilakukan oleh umat Islam masa-masa lebaran itu. Mengunjungi sanak saudara, teman karib, tapi kadang-kadang dia tidak ingat salat zuhur dan asar sampai maghrib dia lipat saja. Na'udzubillah min zalik. Hanya baru tanggal 1 Syawal fitrah yang dia dapatkan itu sudah kembali dia kotori. Inilah manusia yang merugi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu khatib mengajak dirinya dan kita yang hadir, marilah kita benar-benar istiqomah. Minimal dalam 4 hal yang kita sebutkan ini. Istiqomah kita dalam keyakinan dan ibadah kepada Allah. Istiqomah kita dalam mensyukuri nikmat Allah. Istiqomah kita dalam kesabaran. Istiqomah kita dalam mengendalikan hawa nafsu. Insya Allah kita akan bisa menjadi manusia-manusia beruntung baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tahtadun. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa usukum ala ta'atillah fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, bahwa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian.
Apakah itu hidup di dunia sekarang maupun hidup di akhirat kelak. Kecuali kata Allah yang tidak merugi dunia akhirat adalah orang-orang yang beriman mereka. Dan orang-orang yang mengerjakan mereka itu amal-amal soleh, amal-amal yang baik. Dan orang-orang yang berwasiat mereka itu dengan yang benar. Dan orang-orang yang berwasiat mereka itu dengan kesabaran. Inna Allaha malaikatahu yusalluna lan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahu akbar. Aqimissalam.